Semangat pagi, kita berjumpa lagi di pagi yang indah ini. Harapan bahwa kita semua berada dalam keadaan sehat. Mari dengan penuh sukacita kita jalani dan maknai kehidupan kita saat ini dalam bingkai kasih setia Tuhan. Kita persekutukan kehidupan kita melalui saat teduh dengan rehat edisi Minggu 4 Oktober 2020. Kita mohon penyertaan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu di pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan mempersekutukan kami lagi saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi dan terangi hati dan pikiran kami agar mampu memahami firman Tuhan dan mampu mewujudkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu, yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah Musa
yang dikirim Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa bukanlah seorang pemimpin yang tidak punya kelemahan. Perjalanan panjang dalam memimpin umat Tuhan telah memberikan kepadanya pengalaman hidup yang indah, dramatis, juga tragis. Karena satu kesalahan, ia tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Apakah Musa marah? Tidak. Saat-saat terakhir ia akan berpisah dengan umat Tuhan dan kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Yosua. Kitab Ulangan menjadi saksi betapa Musa tetap peduli pada keselamatan umat Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel itu untuk berkumpul dan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang mereka ikat dengan Tuhan di Horeb. Musa menasehati mereka untuk tetap taat dan setia pada peraturan dan hukum Tuhan, yaitu ke-10 firman. Cinta kasih Musa tidak pernah berubah. Dalam pidato perpisahannya ini, Musa seakan-akan ingin mengatakan kepada Israel bahwa siapapun pemimpinmu kelak, satu hal yang harus kamu ingat bahwa pemimpin sejati hanya Allah. Musa tahu di tanah Kanaan orang Israel akan menikmati kenyamanan dan kemakmuran. Semua itu bukannya tanpa resiko. Israel bisa berpaling. Karena itu sebelum semuanya terjadi, Musa perlu mengulang hukum Tuhan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga ibarat sebuah perjalanan. Ada banyak godaan di sepanjang jalan itu. Syukurlah kepada Allah senantiasa mengirimkan Musa-Musa yang akan menolong serta mengingatkan kita agar tetap berada di jalur yang Tuhan mau. Musa itu bisa orang tua, guru, pendeta, sahabat, atau siapapun yang peduli kepada kita. Mereka mengasihi kita dengan tulus, meski mungkin pernah kita mengecewakan. Sungguh, kasih Allah tercermin dalam nasihatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu karena perkenan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, boleh kami wujudkan dan hidupi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, seraya memohon tuntunan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami, usaha dan rencana-rencana kami. Biarlah ya Allah, semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Rumah tangga kami berkati Tuhan. Jadilah nahkoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami. Berkati anak-anak dan cucu-cucu terkasih yang Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kami. Berikan selalu kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam hidup dan kehidupan ini. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan peliharakan mereka hari lepas hari. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan. Kiranya Engkau berkati jemaat-Mu di Jemaat Efrata. Berkati majelis gerejamu, pengurus organisasi intra gerejawi, dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkati juga Tuhan, pemuda-pemudimu Tuhan. Peliharakan mereka semua, sehingga mereka boleh menjalani akan masa muda mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan.
Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka semua. Ajar kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami datang kepadamu berdoa. Kiranya Engkau mempersiapkan kami semua, sehingga kami mampu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Sekalipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh mewujudkan dengan baik. Baik kami yang beribadah di rumah, pun jemaat Tuhan, atau petugas ibadah yang beribadah di gereja. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan Nenek Pret atau orang tua dari Mama Davin bersama dengan anak terkasih Monica yang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Bontang. Kiranya Engkau yang akan menyertai menuntun sehingga boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Kiranya Engkau yang akan memberkati mereka, menopang mereka Tuhan, sehingga mereka pun boleh pulih dan sembuh. Dan biarlah ya Allah, mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya bersama-Mu kami akan aman dan tentram. Dan kami percaya bahwa kami akan menikmati berkat-berkat-Mu. Kiranya kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun masih kita lakukan di rumah masing-masing. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.